tanggal 8 sebenarnya besok. Iya. Ya, besok hari Sabtu tanggal 10 Iya. PSM akan menghadapi Persebaya. Iya. Ada bocoran sedikit dari Tavares bahwa Iya. ada strategi kecil, tapi penting karena Pluim dan Agung tidak main. Sama gini sebenarnya laptop kan. Iya. Kenapa bisa kok dong? Jadi ini tidak main Kiko dong karena akumulasi kartu kemarin di pertandingan lawan Persik toh. Oh iya. Itu yang membuat tidak main. Tapi Tavares sudah mengingatkan kepada tim untuk tetap bermain solid dan tetap memberikan permainan pantang menyerah. Itu jadi tahu. Nah itu pentingnya. Karena salah satu kunci kenapa PSM tidak pernah kalah adalah permainan tanpa menyerah. Terus semangat sampai di menit 90. Cerita apa di benar? Karena gini Puan, ini kan masalah momentum toh. Tapi yang jangan kocak Daerah begini-begini. Ini masalah momentum. Betul. Jadi harus dijaga permainan, jangan sampai kendor. Betul. Karena Persebaya ini, saya dengar juga, dia akan bekerja keras untuk memecahkan rekornya PSM Makassar kalah. Ini PSM belum pernah kalah. Iya, tapi itu juga motivasi untuk kita harusnya. Jangan sampai seperti waktu permainan melawan Persik. Dia semangat mengalahkan kita kayaknya kita waktu melawan Persik kita kurang semangat. Kayaknya. Karena dari segi permainan bos, tadi sekali. Pantang menyerah juga anak-anak, cuman kurang Kelihatan semangat. di situ Dika. Kelihatan ya? Dikit lagi. Mantap. Jadi harus pantang menyerah. Iya tahu. Kemudian yang kedua, Tavares juga tadi sudah kemarin Tavares sempat marah-marah karena Kenapa ya? tim yang dia bawa ke Persik kemarin bocor. Saya juga tidak tahu itu kenapa bisa bocor. Bisa bocor squad yang dibawa. Lengkap semua. Jadi itu mesti di apa namanya di set bagus-bagus, dijaga bagus-bagus kerahasiaan pemain. Begitu pun dengan ofisial ya, jangan sembarang bicara. Sembarang bicara. Meskipun itu dianggap ini kayaknya dianggap biasa gitu, tapi hal ini penting untuk tim. Karena kalau itu pemainnya tersebar, kemungkinan strateginya tersebar. Karena kan Saling bisa membaca. pemain. Jadi memang harus ofisial maupun teman-teman yang di sana itu ya jangan terlalu mengungkapkan strategi. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja PSM semangatnya bertanding melawan Persebaya. Kita juga tentu punya motivasi yang kuat untuk merebut puncak klasemen, apalagi baru-baru Madura lagi menang. Meskipun kita punya selisih 1 pertandingan. Beda 2 nanti, berarti. Ya kalau menang, Pemenang kita? udah 2. Karena dia sekarang posisi poinnya 22 poin. Kita sekarang 17. Betul. Nah itu kalau jawab. Apalagi kan nampaknya PSM punya kebugaran yang lebih lah. Karena Lama istirahat nanti. lama istirahat. Kemudian yang lain, jadi Zaki karena PSM dipanggil masuk ke timnas oleh Sintayong bersama dengan Anggi. Dua orang. Dua tidak dipanggil. Ricky sama Rafli. Dua orang yang dipanggil ini akan ikut dalam seleksi Piala AFF ya. 20 tahun. 20 tahun. Usia 20 tahun. 14 sampai 18 September saya baca tadi. Berarti kekuatannya PSM lagi
Ya, Posisinya tuh bisa bilang dia mau lagi berkurang mungkin. ya kita tunggu saja pokoknya karena kan masih lama karena tanggal 14. Oh belum, mudah-mudahan bisa aja main dulu ini dia. Dia bisa jadi main, bisa kayaknya main ini. Karena tanggal 29 lagi ya. Akhir bulan ini lagi ya. Oh benar. Tanggal berapa lagi lawan Persis? Kita cek dulu ya katanya. Nah, dipanggil timnas. 14 sampai 18 September. Oh, Kualifikasi Piala FC U20. 14 ya. Dapat nggak tahu. Mudah-mudahan belum bisa aja main ini nanti deh. Masih bisa dimain ini karena kan tanggal 14 speed. Ini sudah ada suratnya masuk ke PSM. Kemudian nampaknya nggak bisa ganti main mereka berdua karena tanggal 15 lawan Dewa. Lawan Dewa nggak ikut Ki. Ikut ke lawan Dewa, tapi akan gabung lagi lawan Persis Solo. Di tanggal 29 itu ya. Tanggal 29. Iya. Jadi ini juga salah satu sebenarnya pembuktian bahwa PSM bisa berkontribusi untuk sepak bola nasional. Betul. Jadi kita juga memberikanlah ruang kepada anak muda untuk membela negara ini. Tahu. Di apa namanya di level yang lebih tinggi lagi.